محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام زين الدين محمد بن عبد الرب المنال رسول الله الشيخ مولانا محمد الرشاد الحمد لله من صلى الله عليه وسلم وسلم رسول الله وإلى الكرم بارك الله العرب له وربي وكعبة رسول الله صلى حضراتنا بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله Pada kuliah harfiin mudah pada abidin dan radhiyallahu ankum menyebar sunat qala al-malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi wa bidaramin halaman 72 di bawah baris 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Umar, atadri man ana? Maka ujar Rasulullah, hai Umar, atadri man ana? Apakah kau tahu man ana, siapa aku? Qala ana alladhi min ajli nasarallahu Nuhan ala qaumihi. Aku ujar Rasulullah yang daripada karena aku Allah tolong Nabi Nuh atas kaumnya. Wa akhrajahu minas safinati bisalamah, dan Allah mengeluarkan akan dia dari itu kapal bisalamah dengan selamat. Walamma kutiba ismi ma'a ismihi haulal safinati, manakala ditulis namaku serta namanya Allah itu di sekelilingan itu kapal. Jadi di kapal Nabi Nuh itu tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sekelilingan kapal Nabi Nuh itu bertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika tulisannya tersebut panataqatis safinatu, maka kapal Nabi Nuh itu berbandir. Faqalat ala kullu man dakhala fahuwa fi dhamanillah. Ujar kapal itu, setiap orang yang masuk ke kapal ini maka orang itu fahuwa fi dhamanillah, maka orang itu fi dhamanillah, di bawah jaminan Allah. Bukan kapalnya itu namun kenapa orang itu masuk di bawah jaminan Allah, yakni dijamin Allah ketika masuk di bundalan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kapal Nabi Nuh itu selamat karena di kapal itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kapal Nabi Nuh itu selamat daripada itu angin topan, tsunami, apalagi orang-orang yang membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ala kullu man dakhala fahuwa fi dhamanillah hatta yakhruja wala fakhar, sampai keluar ia dari kapal tersebut. Pokoknya apabila orang berbuat di kapal Nabi Nuh itu sabarataan selamat, dijamin Allah selamat, kecuali apabila orang itu sudah keluar dari kapal Nabi Nuh. Safinatun Nuh di akhir zaman, kapal Nabi Nuh di akhir zaman itu yakni majelis ilmu. Kalau dulu zaman Nabi Nuh itu ada kapal, orang masuk di kapal Nabi Nuh mereka selamat karena ada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang Safinatun Nuh, kapal Nabi Nuh itu yakni majelis ilmu. Apabila orang masuk di majelis ilmu, orang itu selamat. Ya Umar, atadri man ana? Lalu ujar Rasulullah, Umar, ikam tahulah aku ni siapa? Qala ana alladhi lamma da'a Salih rabbahu ayyukhrajan naqa min as-sakhrah. Manakala berdoa Nabi Saleh supaya Allah mengeluarkan unta daripada itu batu yang besar. Mukjizatnya apa? Nabi Saleh. Ketika Nabi Saleh itu berdoa supaya Allah mengeluarkan unta dari batu yang besar, wa dakhala Jibril Rishan min risi ajniyatih, dan memasukkan malaikat Jibril akan bulu daripada bulu sayapnya. Baparalahul ma, maka melimpah ruahlah baginya itu air.
Farafa'alahu sakhrah, lalu terangkatlah baginya itu batu itu qalilan min wajil ardi, dari muka bumi, hatta tara adal khalaiku, sehingga gemetarlah para itu umatnya Nabi Saleh. Hatta tara adal khalaiku al-atharu wa sakhratu farsahan fi farsahin, sehingga gemetarlah itu seluruh makhluk sampai ke batu tersebut satu farsah demi satu farsah. Waqad akhadha at-ta'alluqu batas abad min ajli da'watin tad'uha tanalu bil fadla ala ghairika, dan pastas abad min ajli, maka merasa sulitlah iya batu tadi, dari karena doanya yang engkau berdoakan dia, tanalu al-fadla ala ghairika, yang mencapai dengan dia akan itu anugerah atas selain engkau. Artinya batu tadi pun dengan berkat doa apa Nabi Saleh, dari batu itu keluar unta. Secara akal kan kada mungkin batu itu mengeluarkan binatang, terutama itu unta. Tapi lawan Allah tadi, ketika Nabi Saleh itu berdoa, itu pun doanya kabul berkat Nur Muhammad. Dari jua itu ujar apa? Ujar Rasulullah. Qul Allahumma bifadlika wa bihaqqi ma a'taita nabiyyaka Muhammad khataman nabiyyin alla kharajta. Dan doanya Nabi Saleh tersebut, ya Allah, dengan anugerah engkau, dengan hak apa yang kau berikan kepada Nabi Muhammad, khataman nabiin, penghabisan nabi, bahwasanya engkau keluarkan. Falamma qala ukhrijatin naqah inda dzikri, dan manakala ia berdoa dengan menyebut itu namaku ya Rasulullah, maka keluarlah unta tersebut daripada batu yang besar tersebut. Wala fakhar, aku ya Rasulullah kada baagak atau kada sombong. Jadi doa Nabi Saleh itu kabul, itu ujar Rasulullah karena dia menyebut namaku. Ya Umar, atadri manana? Hai Umar, apakah engkau tahu siapa aku? Analladzi min ajli qala Allah ta'ala ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Aku ini ketika Nabi Ibrahim berucap ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, hai api jadilah kamu dingin dan selamat atas Ibrahim, lama kuntu yauma idin fi sulbihi. Jika Umar supaya tahu kenapa ketika Nabi Ibrahim berdoa ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, api itu lawan Nabi Ibrahim dingin, karena aku ada ujar Rasul di sulbinya Nabi Ibrahim itu. Karena adanya aku di situ, lalu api itu dingin lawan Nabi Ibrahim. Cakap bahasa kita, cakap Nabi Ibrahim semata-mata Nabi Ibrahim panas juga, tapi karena ada aku ya Rasul di sulbi Nabi Ibrahim itu ada, lalu api itu dingin. Karena itu sejarah sidin Bapak. Jadi sidin kau mengisahkan beratan mulai zaman Nabi Adam sampai itu apa sampai seterusnya. Jadi sidin kau mengisahkan itu aku Umar yang maulah api itu dingin itu ya Rasulullah. Wasalla alayya lamma bainal baita wa tafa bihi, dan Nabi Ibrahim itu baca salawat atasku manakala ia membangun Baitullah, dan ia tawaf dengan dia, wa tama'a ma'a auladih, dan ia berkumpul lawan anak-anaknya, wa qala Allah maghfir liman hajja hadal baita minal kuhuli wa kulli syai'in harimin ja'a mustaghfiran. Dan adalah doa Nabi Ibrahim kita terkumpulan anak-anak sidin, ya Allah ampuni bagi orang yang naik haji kepada ini Baitullah minal kuhul, daripada orang-orang yang tuha, wali kulli syai'in harimin, dan orang-orang yang tua bangka. Jadi siapapun orang yang naik haji, nang orang yang tuha atau tuha bangka, itu dapat keampunan Allah. Kenapa? Itu doa daripada Nabi Ibrahim.
Jaa haraman jaa mustaghfiran datang ia membaca istighfar di sana. Wa qala waladuhu Ismail, lalu ujar Nabi Ismail, Allahumma bihaqqi Muhammadin. Padahal kan kalau batang tubuh Nabi belum ada. Tapi itu Nabi Ismail pun tahu. Allahumma bihaqqi Muhammadin. Nah, maksud bihaqi Muhammad itu dia bihaqi nuri Muhammadin. Karena kalau batang tubuhnya Rasulullah zaman Nabi Ismail itu belum ada, tapi Nabi Ismail itu sudah tahu. Allahumma bihaqi Muhammad, bihaqi nuri Muhammadin, ighfir liman hajjal baita minar rijal. Ujar Nabi Ismail, ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad, dengan hak Nur Muhammad, ampuni orang naik haji daripada bubuhan lalakian. Jadi siapapun orangnya apabila lalakian naik haji, itu dapat doa daripada Nabi Ismail, ya Allah ampuni bubuhan lalakian yang naik haji. Wa qala akhu Ishaq, lalu ujar Nabi Ishaq, Allahumma bihaqqi Muhammad ighfir liman hajja hadal baita minasy syababi. Ujar Nabi Ishaq, ya Allah ampuni dengan hak Muhammad, ampuni orang naik haji nang bubuhan orang anom-anom. Buan pemuda apabila naik haji. Ujar Nabi Ishaq, ya Allah dengan hak Muhammad ampuni. Mereka tawasulnya dengan Nur Muhammad. Bukan mereka bertawasul Allah bihaqi Ibrahim dan Abah Sidin kada atau Allah bihaqi Adam kada, tapi bihaqi Muhammadin. Kenapa mereka mengerti asal kullu maujud itu Nabi, asal kullu maujud Nur Muhammad, lalu mereka bertawasul kepada nang asal. Bukan tawasulnya kepada Allah bihaqi Adam, Allah bihaqi Nuh, pada itu Adam Nuh itu datu-datu mereka, tapi mereka tawasul kepada bihaqi Muhammadin. Wa qala Jauzatu Sarah, mengata istrinya Nabi Ibrahim Sarah, Allahumma bihaqqi man jaa bi khali ma jaa bi khaliluk wa ma fi sulbihi muwadda'un min sirri nabiyika ighfir man hajja hadzal baita minan nisa. Ujar Siti Sarah, ya Allah dengan hak ini Muhammad, ampuni orang yang naik haji ini daripada bubuhan bibinian. Jadi bubuhan binian naik haji itu dapat keampunan Allah. Siapa? Berkat doa daripada Siti Sarah. Wa qalat Hajar, ujar Siti Hajar, Allahumma fir li kulli ummatin ja'at hadzal bait. Allahumma ighfir li kulli ummatin ja'at hadzal baita wa hujjatuhu wa ujibat da'watuha. Dan ujar Siti Hajar, ya Allah ampuni setiap ini umat nang naik haji, nang datang ke sini, ampuni. Likulli ummatin ja'at hadzal baita wa hujjatuhu wa ujibat da'watuha fa ammat da'watum bi wa li ajli. Maka umumlah doa mereka itu dengan aku dan karena aku. Ujar Rasulullah, sabaratan doa Ibrahim, Ismail, Ishaq, Siti Sarah, Siti Hajar itu semuanya kabul, itu min ajli karena aku. Ujar Rasulullah, Allah itu tak pandang aku nang bihaqi Muhammadin itu nang jadi doanya Ibrahim, Ismail, Siti Sarah, Siti Hajar, Ishaq itu kabul. Cakap bahasa kita itulah Rasulullah lawan Sidina Umar itu Sidin mengisahkan hakikat daripada Nur Muhammad, siapa Nur Muhammad itu sebenarnya. Fazazallahu ma bidzikrihim fi salawatil khamsi. Allah membalas mereka itu dengan menyebutnya mereka itu pada menyebut aku ketika mereka sembahyang 5 waktu. Fazazallahu bidzikrihim
bisalawatil hamsi. Allah membalas mereka dengan disebutkannya mereka itu pada semua lima waktu. Artinya karena mereka berdoa Allah bihaqi Sayyidina Muhammad tadi terima haji buana lakian Allah balas setiap semua lima waktu keluarga Nabi Ibrahim itu disebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah wa ala ali Sayyidina Ibrahim itu yakni Ismail, Ishaq, Sarah, Hajar. Kenapa jadi disebut? Karena sebagai balasan mereka ini mendoakan sagan kita nih yang baratan naik haji, baik lalakian bibinian apabila telah haji orang itu dapat keampunan Allah. Wala fakhar, aku puji dosa kada sombong. Ya Umar atadri man ana? Hai Umar, ikam tahulah aku ni siapa? Jaka ilmu tu habislah, jaka bahasa kita dikupasakan sabarataan secara mendetail. Rasulullah tu mengisahkan nang Nur Muhammad itu. Mata man ana alladhi ismi fi Taurat Hudaydin wa fil Injil Barqali wa fi Taurah Himyata wa fi suhufi Ibrahim Tabtab wa fil ardi Muhammad wa fil bihari al-mahi wa fil qiyamah al-hashir wa fil jannah al-qasim wa fil nari al-aqib. Ujar Rasulullah, hai Umar, ikam tahulah naranku itu ada berataan di Taurat Hudaydid, Haidaydid, dan di dalam kitab Injil Barqulaita, di dalam Zabur Himyata, di dalam Suhuf Ibrahim Tabtab, di bumi naranku Muhammad, di laut naranku Al-Mahi, di hari kiamat naranku Al-Hashir, di surga naranku Al-Qasim, di neraka naranku Al-Aqib. La yakunu fi aqbi, la yakunu fi aqibi nabiyun, kadada keturunanku itu ya Rasulullah nang jadi nabi. Kalau nang lain-lain kan ada keturunan bisi aku kadada ujar Rasulullah wala fakhar. Ya Umar atadri man ana? Hai Umar, ikam tahu siapa aku? Anal awal fi dzikir, aku nang awal di dalam sebutan, wa anal akhir fil ba'si, dan aku nang akhir nang dibangkitkan. Artinya Nabi Adam itu kalau dalam sebutan nang terdahulu itu aku, tapi kalau masalah dibangkitkan dari seluruh nabi itu aku nang pandudian, aku kan nabi yang terakhir. Padahal kalau nang pertama disebut aku itu nang pertama, tapi kalau masalah lahirnya aku nang pandudian. Wa anal hashir al-muqaffi wa ana rasulul mahi wa nabiyur rahmah wala fakhr. Aku ini ujar Rasul al-hashir al-muqaffi, aku ini rasul al-mahi, dan aku ini nabiyur rahmah wala fakhr. Ya Umar atadri man ana? Ana sahibul haudil mawrud wal maqamil mahmud wal mahdaril mashhud wal azwajit tahira minal hur. Aku ini yang mempunyai telaga, aku ini yang mempunyai makam kepujian, dan aku ini mempunyai makam yang masyhur yang dilihat, dan aku mempunyai banyak istri-istri yang suci daripada bidadari, wal ulu wal irtiqa, dan aku ini orang yang paling tinggi, wad darajatul ulya, dan aku punya darajat paling tinggi, wala fakhr, dan aku kada sombong. Atadri man ana? Ujar Rasulullah, Umar, ikam tahulah siapa aku ini? Kala ana sabilul hamdi, aku ini yang mempunyai bendera-bendera kepujian, waliwa'i yablughul masyriq wal maghrib, bendera-benderaku itu sampai ke masyriq dan ke maghrib, wal anbiya war rusul wal mu'minun kulluhum tahta liwa'i. Ujar Rasulullah, nabi-nabi, rasul-rasul, dan orang beriman semua mereka itu di bawah benderaku.
nabi-nabi dan rasul semua di bawah benderaku wala fakhr. Ya Umar, atadri man ana? Qala ana alladzi ba'atsani Allah tabaraka wa taala bil haqq, bahwasanya aku yang Allah kirim, Allah bangkitkan aku ini bil haqq dengan benar, wa ta'allamtu bil haqq wa qumtu bil haqq, aku melajari yang hak dan aku melaksanakan dengan yang hak, wa alimtu bil haqq wa darabtu bil jamil maksum hatta a'lantu la ilaha illallah wala fakhr. Ya Umar, atadri man ana? Ana an-nabiyul arabiyul qurasyul hashimiyul al-abtahiyul makkiyul al-madaniyul at-tihami al-bashirun nadhir as-surajul munir wala fakhr. Ya Umar, atadri man ana? Ana Ahmad wa ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manab ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Nadar ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan ibn Zaid ibn Udad ibn Mikwam ibn Tayrah ibn Yasjub ibni Ya'rub ibni Khanuj ibni Al-Humaysa ibni Nabti ibni Hamad ibni Waiqa ibni Ismail ibni Ibrahim ibni Azar ibni Fakhur ibni Bargu ibnu Falih ibni Ambir ibni Salih ibni Ar-Fakhsat ibni Sam ibni Nuh ibni Lamak Wakila Lamak ibni Mustawsilih ibni Ukhnuh Wawa Idris An-Nabi ibni Bardu ibnu Mahlail ibni Qainana ibni Anus ibnu Sis ibni Adam wa Adam min turabi wa turab mil wal ardu min zubad wa zubad min al mawji wal mawj min al ma wal ma min ad durrah wa durrah min sababa wa sababa insyiqaqun min nuri Muhammad. Ujar apa? Ujar Nabi kita nih, Umar Abdullah, aku ni Ahmad, aku ni Muhammad bin Abdullah dan seterusnya, bahwasanya sampai ke Adam, dan Adam itu dari tanah, tanah itu dari bumi, bumi itu dari asap, dari uap, uap itu dari gelombang, gelombang itu dari air, air itu dari mutiara, mutiara itu daripada awan, awan itu diambil daripada nur Muhammad. Jadi sidin manahan aku itu Muhammad bin Abdullah. Nah, Muhammad bin Abdullah itu kesimpulan dari Nur Muhammad. Muhammad bin Abdullah itu dari Nur Muhammad. Aku nigin ujar Rasulullah dari Nur Muhammad. Wala fakhar, dan aku kada sombong ujar Rasulullah. Sidin bah memandangkan aku Muhammad bin Abdullah, tapi aku ini ujar Rasulullah dari Nur Muhammad. Wala faraya Umar, atadri man ana? Qala ana alladhi harramallahu al-jannah ala jamil anbiya wal mursalin hatta adkhula ana wa ummati qablahum bi arba'ina amin. Ujar Rasulullah ikam, hai Umar, taulah aku ini yang Allah haramkan surga atas seluruh nabi-nabi dan rasul, sehingga aku berdahulu nama surga dan umatku. Jadi kita nang pandudian Nabi kita, pandudian yang dikirim Allah, dibangkitkan Allah, diutus jadi Nabi dan Rasul, tapi masuk surga nang paling awal Nabi kita dan umatnya. Jadi kita ini untung berataan jadi umat Nabi Muhammad, sampai-sampai Nabi Adam, Nabi Musa pun ingin jadi umat Nabi Muhammad. Biar aja ulun, ya Allah, nah, lebih baik ulun jadi umat Nabi Muhammad, copot pangkat ulun ini jadi Nabi. Biar aja ulun jadi rakyat aja sudah. Ampi ulun jadi Nabi. Padahal kan Nabi titelnya paling tinggi.
Mbah Nabi itu ulama. Iya tuh Nabi Adam tuh cara bahasa kita ini hakun ampih jadi nabi, asal jadi umat Nabi Muhammad. Masalahnya masuk surga Mbah Rasulullah umat sidin badahulu hanyar nabi nang lain. Kita ini untung kita kadang minta jadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah memberi lawan kita jadi umat Nabi Muhammad. Ujar Rasulullah, di sanaku itu orang nang kada pernah melihat aku tapi nya beiman lawan aku. Ya kada melihat lawan aku, kada melihat mukjizatku tapi nya beiman lawan aku. Itu di sanaku. Rasulullah nang maakui kita di sana. Hatta adkhula ana wa ummati qablahum yarbaina, maka itu tadulu masuk surganya 40 tahun walaupun ya Umar atadri man ana Muhammadun alladhi sallallahu alaihi wa malaika sallallahu alaihi wa malaikatuhu wa anbiya'uhu wa sa'iru ma khulika tahta arsyihi wa amarakum bisalah alayya. Hai Umar, aku ini Muhammad yang mana Allah baca salawat atasku dan malaikatnya dan nabi-nabinya dan seluruh apa yang Allah ciptakan di bawah arasnya, dan Allah memerintahkan kamu baca salat atasku. Faman shalla alayya bi nafsin wa khabdi sautin wa khusyu'in mumparidan kana rafiqi bil jannah. Siapa baca salat kepadaku dengan hatinya senang, dengan merendahkan suara dan khusyuk, maka orang itu kawanku ya Rasulullah dalam surga. Jadi kita hendak bakawan lawan Rasulullah, bacalah salawat. Apalagi baca salawatnya tenang, hati kita ikhlas baca salawatnya, karena rafiqi fil jannah, orang itu ujar Rasulullah kawanku dalam surga. Nah, kesempatan untuk kita baca salawat itu terutama di bulan Ramadan ini paling banyak daripada hari-hari yang lain. Kesempatannya banyak. Ya julun, masalahnya kan untuk mengganggu kita ini syaitan mulai awal Ramadan itu sudah dipasung. Jadi untuk mengganggu kita dari kalangan syaitan itu kadada. Kalau kita Ramadan ini terganggu juga, itu berarti bukan daripada syaitan yang anak buah iblis itu. Karena sudah itu ada anak syaitan, anak buah iblis itu di bulan Ramadan sabarataan itu diikat. Kalau kita bulan Ramadan ini pangoler juga baca Quran, pangoler juga beribadat, itu berarti syaitan yang ada di diri kita. Boleh jadi juga bukan syaitan yang ada di diri kita, tapi kita sendiri yang jadi syaitannya. Boleh jadi itu kalau syaitan yang anak buah iblis itu mulai awal Ramadan sampai hari raya itunya dipasung berataan. Kalau karena sekarang zaman lalu syaitannya wah ini lepasan kada, itu tetap mulai zaman awal dulu syaitan itu diikat apabila awal Ramadan sampai ini. Kalau kita sekarang masih koler coba ibadat, tak banyak juga guring dengan alasan tidurnya orang puasa itu ibadah, lalu kita bilang guring ya. Coba kita pikirkanlah bulan Ramadan ini berapa kita guringnya banyak. Kalau Mbah pulihkan belajar nih guring, kena bangun jam berapa Mbah Juhur guring pulang misalnya. Bapak malam sudah guring, malam misalnya jam 10 guring. Apalagi lelakiannya jam 4 parak sahur hanya bangun. Nah babang lagi. Siapa itu nama mempengaruhi? Bukan syaitan anak buah iblis. Syaitan anak buah iblis kada kawa mempengaruhi kita selama bulan Ramadan ini. Kalau kita tetap aja nang egawin kita dahulu malam bilang guring ya. Kada beribadat malam ini, malam itu kada beribadat, siang guring, itu karena pengaruh syaitan yang ada di diri kita. Guring pol doang artinya 8 jam juga tetap guringnya. Sanunuhan kadang guring caka malam itulah becatur menunggu sahur misalnya bedum lah magine aja luput. Itu malam jangan begadang doang terusnya sampai juga ngopi doang. Soalnya kan habis sahur guring, sembahyang subuh ada, sahur udah diasiakan, sembahyang subuhnya ada, oh itu paling handut ya.
Karena Rafiq biljana wa man shalla alayya wa rafa sawta muta'adiban syahida lahu kulan syai'in marra alaihi sautuh. Siapa ujar Rasulullah baca salawat lawan aku nyaring tapi nyata tanpa adab. Baca salawatnya nyaring tapi tetap adab lawan aku. Tadi kalau nang rendah aja suara ini nyaring suara adab lawan aku, maka menyaksikan setiap sesuatu yang lewat itu suaranya. Ada ketikanya baca salat nyaring, siapapun yang mendengar suaranya itu syahidah mereka sabarataan menjadi saksi. Wa harramallahu jasadahu 'alan nari, dan orang yang baca salawat tadi nang nyaring lawan aku dan adab di samping sesuatu itu menjadi saksi lawan Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Apalagi baca salawatnya, orang raja pakai mikrofon baca salawatnya. Kenapa? Setiap suara yang didengar, apapun pohon kayu yang mendengar itu mereka jadi saksi. Kalau orang menuntut ilmu, ketika orang menuntut ilmu, siapapun penuntut ilmu itu melewat satu tempat, melewat jalanan itu memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Pohon kayu yang mereka lewati, pohon kayu memintakan ampun kepada penuntut ilmu. Rumah-rumah yang mereka lewati memintakan ampun kepada penuntut ilmu. Apalagi kepada orang yang baca salawat kepada Rasulullah. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah disebut man shalla alayya wa rafa'a sautahu dakhala jannah. Man shalla alayya wa rafa'a sautahu ay hubban li. Siapa baca salawat kepadaku dan ia menyaringkan suaranya karena cinta kepadaku, dakhala jannah, orang itu apabila mati masuk surga. Jadi nyaringnya itu karena hubban li, cinta kepadaku. Waktu kesempatan ini nggak ada, insya Allah kalau Ramadan kita biar beribadah terajin pada di luar bulan Ramadan. Nah, kena pembuktian nang bulan Ramadan kita itu apakah diterima Allah karena hasilnya di luar bulan Ramadan. Apakah di luar Ramadan kita tetap rajin baca Al-Quran? Apakah di luar Ramadan kita tetap rajin sholat malam? Nah, apabila kena di luar Ramadan ibadah kita turun pulang, berarti hasil dari puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, berarti itu kita kada dapat. Nang la'allakum tattaqun itu pembuktian supaya kamu takwa itu di luar daripada bulan Ramadan. Nang la'allakum tattaqun itu didapatkan di luar dari bulan Ramadan. Nang asal di bulan Ramadan ini kita rajin baca Quran, di luar Ramadan kena tetap rajin. Nang asal di luar Ramadan kita ini asal di bulan Ramadan rajin sembahyang malam, di luar Ramadan kita tetap rajin sembahyang malam. Tapi biasa kita di luar bulan Ramadan itu Quran itu kena tetap bakulad, maka pakai dal bukan pakai tak. Kalau makulat itu biasa aja, membakulat itu sudah kali lewatan tuh. Mun sudah di bulan Ramadan nih baca Qurannya koler kayak bapak. Kamu berapa aja di Ramadan ini habis membaca Quran, berapa hatam dapat? Ya ada 2 juz pengnya. 2 juz, berarti mengajinya itu sehari 6 ayat misalnya. Nang kuat bana di piano syaitan nang di awak kita ini nang kuat bana nang mahaur kita nih. Kita kadang-kadang nih dulu tadi himba belajar ini sudah kadang kuat lihat bantal tuh tak dia langsung aja kena aja bisa simponnya uring kena jam berapa kebangunnya. Ada nang bangunnya melalakian, bangunnya parak johor, tapi itu mendingan dia bang. Ada nang bangunnya parak asar, uringnya imbah ini nang bangunnya parak asar, johornya lewat. Kita kadang kau mengalahkan apa nada syaitan yang ada di awak ini.
wa haramul jazrana nar wa arda anhu husamahu, dan ridholah dengan di daripadanya itu segala musuh-musuhnya. Wa kuntu lahu syahidan, dan aku ujar Rasulullah nang menjadi saksi baginya. Jadi kalau inya itu ada tapahwa lawan orang di dunia kada saat minta maaf itu kena ujar apa naranya, ujar Rasul aku jadi saksinya, inya kena mama apakan ya lawan kesalahan kita ini ada tapahwa lawan orang di dunia kada saat bermaafan kena aku ujar Rasulullah nang jadi saksinya. Artinya inya itu kena berdamai aja. Mungkin kita ni ada tapahwalan orang lain. Tapi ketujuh baca salawat kuntu syahidan lahu wala yara qurbal mauqib wala haulal hisab. Orang yang baca salawat itu kada keluh kesah walaupun ketika lawas di padang mahsyar, dan mereka kada keluh kesah ketika mereka menunggu hisab. Wa yajuzu ala surat kal barqi, orang yang baca salat itu melewati surat seperti kilat yang menyambar, pokoknya ia laju banar. Orang nang baca salat namun sudah tahu nang itu banyak ya baca salawat. Arti banyak itu caranya, artinya kawa kita istiqomah, aku istiqomah baca salawat sehari 100 misalnya, baca 100, atau aku kawa istiqomah sehari 500, zuhur 100, asar 100, ya 500, itu nang kita istiqomahi. Kada kawa salawat nang panjang, salawat nang hendem barang nang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apalagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu kawa kita sehari 1000 kali, zuhur 200, asar 200, karena ujar Rasulullah ma shalla alayya kulla yawmin alfa marrah haramallahu jasadahu minan nar. Siapa baca salawat kepadaku sehari 1000 kali, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Sehari kita akan mewajibkan kepada diri kita baca salawat 1000. Salawatnya ya nang cukup sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi alangkah cantiknya, alangkah indahnya ketika baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad, isi hati kita dengan baca madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Muntungnya baca sallallahu alaihi wasallam Muhammad, di hatinya baca madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Itu yang kita baca. Muntung sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hati baca madad ya Rasulullah, madad ya Rasulullah. Nang tahu manfaat salawat itu kena diri kita sendiri, bukan orang lain. Jadi mau kita hendak hidup nyaman, banyak dibaca salawat. Masalahnya kan keistimewaan salawat itu khusyuk kada khusyuk tetap kita dapat pahala. Itu keistimewaan baca baudu kada baudu tetap dapat pahala. Menghadap kiblat kada menghadap kiblat tetap dapat pahala. Sambil berjalan tetap dapat pahala. Baca salawat tadi sambil batukang tetap dapat pahala. Jadi kada rugi kita nang membaca salawat. Apalagi zaman nang wah ini zaman nang pina kada tentu arah lagi kita sudah nih zaman kita ini kan zaman kada tahu lagi kita kayak apa keadaan Indonesia ini, kita kada tahu nasib Indonesia ini, kita kada tahu lagi sudah. Indonesia ini model kayak bola juga, tasurah para pemainnya, itu jauh modelnya tasarah orang, dicatok orang bolanya gempes, tasarah aja. Jadi Indonesia itu tergantung bubuhan nang pemainnya, kemana ia mengarahkan. Kalau nang salah ikuti Indonesia ini bolanya tadi bukan desepak dimasukkan ke gawang, mesti dicancangnya nang bola tadi. Jadi kena keakhirannya sabarataan kada kawa mainan. Kenapa bolanya dicancangnya? Kalau kita kada danang dewasanya, bola tadi hancur beratan tuh. Kalau seberatan kita kada danang dewasanya, itu kena bolanya hancur beratan. Ya nanti ungut beratan untuk pemainnya nong kayak Niger.
Wa yardallahu anhu khosamahu, dan Allah meridhakan daripada akan musuh-musuh hatta ya ta'ajaba bi nafsi. Tadinya bingung, padahal di dunia ini banyak bahwa lawan orang, tapi kenapa ketika diharap musuhnya itu kada ada lagi mahwalinya? Karena Allah nang maridhoi lawan orang tersebut. Artinya ikam ujar Allah, ikam nang bahwa lawannya maafakan kesalahannya, lalu ampih tapahwal di akhirat. Jadi orang ada lagi menuntut lawannya apa-apa. Kenapa? Berkat inya baca salat. Wa kullu dzalika li ajli, semuanya itu karena aku, karena li ajli nuri. Nang tahu kita nilah kalau salawat ini obat seberataan, kenapa kita keluar baca salawat? Ini salawat sedikit banyak tidak ada efek samping. Kalau bang ada salawat ini efek samping itu kedenda. Bahkan salawat itu ada nam salawat disebut anti haus apabila tidak ada membuat kata-kata Allah salawatnya. Itu tahan haus, seperti salawat assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Itu kan kadang-kadang nang membuat kata-kata Allah atau Allahumma. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Itu di Al-Muttaba adalah di halaman kedua kayak itu. Yang supaya itu salawatnya tidak ada Allahumma atau Allah, itu salawat yang supaya kita tahan haus. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Jangan dia nula khairal anam itu artinya 6 kada 7 waktu ya. Jangan kena itu termasuk kadang-kadang bila itu bisa kena dibadahkan orang pelecehan. Bahkan banyak ini gara-gara Andri Taulani aja orang manisan Rasulullah awak sidin tu harum lalu sin wujud sidin kayak kebun aja awak Rasulullah itu di orang karena ada unsur model mahina akan, padahal kan maksud begayaan tapi begayaannya luput. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya khairal anam. Jadi itu jawaban kita nih, banyaki baca salawat. Yang penting mudahan kau istiqomah, apakah sehari kau 100, apakah 500, apa 1000, itu terserah. Pokoknya tiada hari tanpa salawat, tiada hari tanpa salawat. Kayak apakah gawian kata ini buntatnya? Salawat itu jangan ditinggal. Hendak kalau kita lawas menunggu tapi kada apa-apa. Orang nang lawas tunggu kena di padang mahsyar tapi nyaman jalannya, orang-orang nang tuju baca salawat. Wala farya Umar tib damsan wa qari'anan fa anta min rufaqa yaumil qiyamah. Hai Umar, tenangkanlah dirimu dan tenangkanlah matamu, engkau ini kawanku di hari kiamat. Putingannya ujar Umar, ikam tenang aja, ikam kawanku dalam surga. Nah kalau Rasulullah kan ikam kawanku dalam surga, sidin wani menjamin ikam kawan dalam surga, karena sidin surga aja tercipta dari sidin. Ikuti jalan aku ikamnya pasti masuk surga. Kayaknya dulu kita aja belum masuk surga. Kalau Rasulullah nambah ucap ikam kawanku dalam surga, kenapa? Karena surga itu dari sidin. Surga tuh ya Rasulullah ampunku, ya pakai sahnya. Jadi kita parakin yang ampun surga. Siapa ampun surga? Itu Rasulullah.
Qala hadzal hadis dzakar Imam Al-Qashani wa qala al-fadhu hasanatu wa min hadisin dzukira ba'daha fi sahihi wa fi sunan Abi Dawud wa dzakara Hafidz At-Tirmidzi hadis lam araha bi hadzal lafzi wa hadzal hadis dhaminu sihah wa li sihhati al-fadhi syawahidu li al-mahasin al-fadh. Dan ini hadis dijamin sahih dan sah lafaznya dan baik lafaznya. Walam arahu bin mawdu'ati Ibnil Jauzi ولم أراه من موضوعة ابن الجوزي وعرض على شيخنا فقال لي ألفاظ الحديث صحيح ليس في كلامه كلمات موضوعة إلا شهيد بها أثر وخبر شيء وهذا حديث صحيح عظيم جمع راتب وعجب احتوى على فضائل وفائد نفع الله به وغفر liman jama'u. Hadisnya ini bukan maudhu dan hadisnya ini sahih. Jadi kedudukan hadis Nur Muhammad itu kalau nanti sadang ada ini ujar sidin hadisnya itu sahih. Lihat di dalam kitab Mahasin Al-Akhbar, Mawaqib Rabiul Abrar dan kitab-kitab yang lainnya hadisnya ini sahih. Jadi hadis Nur Muhammad itu sahih, bukan maudhu. والله أعلم. الفاتحة. حضرة بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين وصحبه أجمعين وعافاني كريم الرحمن يا مولانا وجب حاضرنا غيب وصلنا إليك بالحبيب على حاجاتنا والمسلمين كرسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين.